Pak Ustadz. Ngapain ini? Ngapain ini? Ini lagi bikin syair Pak Ustadz. Alhamdulillah, ternyata ada generasi saya yang meneruskan. Enggak Pak Ustadz. Alhamdulillah, saya pura-pura marah, Mas. Pura-pura marah. Ini lukisan apa? Coba Mas Tukul jelasin nah tentang lukisan ini ini. cuma iseng-iseng aja. Ini kan masjid yang ada di sini. Nah, Ini bukan hantu kan ini kan? Bukan hantu. Ini ada orang sering lewat sedih. Oh. Dia ingat introspeksi diri karena dia harus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pemirsa, ini lagi bulan puasa. Jadi kita harus bertobat. Tapi kalau di sini nggak ada hantu puasa itu. Hantunya pada di kerangkeng semua. Kita aja yang belum di Ya kerangkeng ini ya. hantunya Bapak. Kita aja belum di kerangkeng, Mas. Kok ini bisa sama gimana ini? Nah, kebetulan tim kreatifnya memang ada saya suruh nyamain. Sebelum kita membahas ini, kita buka dulu. Oke, Mas Tukul, silakan. Pemirsa, ketemu lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Pak, kebetulan kita di bulan puasa, kita lebih tepatnya di mana nih Pak Ustadz? Di makam Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro. Oh. Yaitu beliau adalah sosok ulama besar dari Rusia Selatan. Wow. Ya, yang beliau juga adalah kakek kalau nggak salah dari Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat, Mas. Kita langsung menuju ke makamnya, Mas. Bila kita menelisik kembali tentang sejarah penyebaran Islam, sosok berikut ini merupakan tokoh kunci proses islamisasi tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo. Beliau adalah Syekh Jumadil Kubro. Beliau berasal dari Samarkand, Uzbekistan dan diyakini sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Syekh Jumadil Kubro memiliki 5 orang anak, salah satunya adalah Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal sebagai Wali Songo pertama. Jika diurutkan, Syekh Jumadil Kubro memiliki cucu, yaitu Sunan Ampel dan Sunan Giri. Kemudian ada Sunan Bonang dan Sunan Derajat yang merupakan cicit dari Syekh Jumadil Kubro. Ada juga Sunan Kudus yang merupakan canggahnya. Makam Syekh Jumadil Kubro juga ada di beberapa tempat, yaitu di Terboyo Semarang, Trowulan Mojokerto, dan di Desa Turgo, Yogyakarta. Namun demikian, tidak diketahui di mana beliau persis dimakamkan. Menurut cerita dari juru kunci Pak Afgan, dulu makam ini hampir digusur karena akan dibangun jalan tol. Namun anehnya, ketika petugas sedang mengukur jalan melalui alat teropongnya, makam ini sama sekali tidak terlihat. Yang nampak hanya lapangan luas. Namun ketika dilihat dengan mata telanjang, makam ini jelas dan nampak. Padahal polisi petugas itu berada tidak jauh dari makam. Atas dasar itulah pemerintah tidak jadi menggusur makam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pengen lebih anunya lagi, kita langsung aja boleh masuk ke dalamnya. Nah, tapi aturannya di sini aturannya? sebelum masuk Ya. wudu dulu. Wudu dulu, mencuci. Bisa. Sebelum masuk harus wudu dulu. Nah, masalahnya makam aulia itu harus suci. Dari wudu. Ayo Mas Tukul, Gitu. monggo, Ayo, monggo. mari wudu. Wudu seger ya. Ya, seger Pak. Ada yang masuk nggak tadi? Enggak ada Pak. Ah bener. Kan puasa. Ntar dicipin sedikit lagi. Enggak boleh. Pak. Batal loh Mas. Kan nggak sengaja masuk. Nggak sengaja. Masuk dengan sendirinya air itu. Wak. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Saya pengen nanya ini Pak. Saya lihat kalau di mana-mana kok mesti panjang ini makamnya ya, di Kaliurang, terus di Demak, di tempat-tempat pemakaman itu ada artinya atau ada maknanya. Memang mungkin aslinya beliau tuh panjang segini
atau memang jadi panjang sendiri Iya, atau orang-orang zaman dulu tuh tingginya Tinggi-tinggi. segini apa gimana? Gimana coba Pak? Konon menurut yang saya terima bahwa dia itu wafat itu dimakamkan dengan perahunya yang dibawa. Jadi dimakamkan di Semarang itu ini panjang ini karena dia sampannya dulu. sama perahunya gitu. Samanya Dipendam di sini. Memang ada orang yang bilang bahwa ini adalah petilasan dan sebagainya itu bahwa walam. Cuman Iya. dari mbah-mbah yang cerita dulu, memang ini ceritanya menurut petunjuknya dia ini dimakamkan di sini bersama perahunya. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahman, Allah, 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 Allahu ya Rahman. Pohonnya aja, tapi sampai dulu ini pohon apa ini Pak? Ini masih hidup Pak. Masih. Maaf. Waktu berlalu, sepi menghantarku kembali. Nah, pemirsa, kita sudah berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz ya. Semoga kita semuanya jadi sehat, selamat Amin, semua, amin. dimudahkan semua. Nah, Amin. tapi ngomong-ngomong Pak Ustadz Soleh, katanya di sini juga ada pohon yang tertutup dengan dinding ya. Ini ada Pak Ustadz? Ada, itu memang ciri khas dari makam Syekh Jumbatil Kubro. Oh gitu ya. Bahwa setiap makam Syekh Jumbatil Kubro di situ ada pohonnya yang besar. Oh, boleh bisa Oh, kita bisa. luar biasa. Sangat luar biasa dapat kesempatan untuk melihat pohon ini. Mas Teguh. Pak, silakan Pak. Monggo. Pak Ustadz, Ini tempatnya, ini Nah, pohonnya ini. Wow. mana pohonnya ini Pak Tukul? Oh, ini ya. Pemirsa, pohonnya ini. Maksudnya pohonnya aja, tapi sampai dulu ini pohon apa ini? Pohon randu. Randu itu kapuk itu ya? Tapi ini randu lalas. Oh, Randu lanang. Oh, Ini masih hidup Pak? Masih. Oh, maaf. masih hidup ya? Atas, iya. Oh, pemirsa masih hidup pemirsa. Ya, pohonnya randu alas. Itu kalau bahasa Jawanya kapuk, apas bahasa Indonesianya. Tadi pas ziarah saya juga merasakan gitu ada sinar apa ya, saya belum tahu ya sampai sekarang. Mungkin mukjizat daripada pohon ini bisa aja ya, dari kekuatan supranatural yang tinggi bisa, saya merasakan seperti itu. Oke, Bapak-bapak, saya terima kasih atas waktunya menemani Mr. Tukul jalan-jalan Mbak Ustadz Soleh Pati untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini dari Trans 7, Mr. Tukul jalan-jalan, monggo disilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi berkah. Amin. Mungkin nanti insya Allah Mas Tukul juga pribadi Pak di belakang Amin. pribadi Tapi nanti. nanti pulang dulu, nanti baru kirim. Oh iya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ini. Assalamualaikum. Nah,
Nah pemirsa, Mr. Tukul dan kru kali ini melanjutkan perjalanan ke makam Sunan Kalijaga yang terletak di daerah Kadilangu, Demak, Semarang. Sunan Kalijaga sendiri merupakan tokoh wali songo yang sangat lekat dengan muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa. Alhamdulillah Mas, sudah sampai Ini udah? lokasinya di Kanjeng Sunan Kalijogo di daerah Demak. Kadilangun Demak itu. Oh, pantesan tadi begitu bis-bis pariwisata itu kok pada berbondong-bondong Banyak ya. banget Mas. Tuh, tiap hari bisa hampir 300.000. Wow. Ini siang aja 300.000 ya. Terus, Demak people is Iya. benar-benar. Banyak banget memang yang berziarah dari luar kota, dari bahkan dari mancanegara. Ini kan ada Saripah kan kayak ini. Buka apa ya? Oh, tapi sayang. Aduh, es. Halo. Tukul, apa kabar? Ngapain di sini? Ini lagi, ini mau nunggu buka puasa, jadi udah di sini aja. Puasa kan masih berapa jam? Ya, habis nggak tahan Jam banget. 3. Menggiurkan sekali loh SS ini. Dan kita ngikutinya itu buka puasanya ikut yang anu loh Saudi Arabia loh ini masih lama lagi loh Ya, ini. makanya Mas Tukul ini saya udah nggak tahan, makanya saya di sini aja lah nungguinnya. Ini udah pesen ini. Kita pesen Enggak, dulu. belum sih. Oh, tapi- belum. ya, jadi nanti pas azan langsung gitu. Oh, udah gitu. siap gitu. Iya. Oh, Mas Tukul mungkin mau kemana ini? Saya juga mau ziarah. Ini Oh, Mbak iya. Saripah mau kemana? Mau ziarah juga sih sebenarnya. Ya udah tuh bareng yuk. oke, sekarang kita bertiga berziarah di sana Iya, di iya. Kanjeng Sunan Kalijogo. Nanti kalau selesai, mungkin pas maghrib kita buka di sini Mas. Wah, mantap. Pesen dulu aja, dibayar dulu, dibayar dulu. Nah, Nggak bawa uang. beres. Nah, ini bosnya ini. Soal bayar yang murah-murah Eh, saya. Pemirsa, kalau gitu saya juga pesen Ya. bertiga dong Mas ya. Tiga, ya. Bertiga. Ya, wes. Kalau gitu kita ziarah bareng-bareng aja. Sendirian kan? Iya sendiri. Pak Ustadz kalau mau pulang sekarang dulu. Nafsu dijaga, isi puasa Mas. Nggak boleh pegangan tangan. Iya, iya, Apalagi pakai syahwat. Oh iya. Wah, Masya Allah bisa membatalkan puasa Oh ya nanti. bisa mengendalikan diri. Mengendalikan hawa nafsu dari lapar, dahaga, dan syahwat. Ya. Ini dengerin ini. Dengar Mas Tukul itu dengar. Kasih tahu saya. Wah, terima kasih Pak Ustadz. Emang orang tuh ada yang perlu diingatkan. Monggo, Ustadz, monggo yuk. ya. Ayo Mbak Sarifah. Sampai di makam Kanjeng Sunan. Nah ini Kali kita harus ya. nyatet dulu ini. Nyatet dulu, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Ini harus ngisi buku tamu dulu Pak Iya, Ustadz. iya. Mungkin Pak Ustadz mau nanya-nanya dulu nih. Silakan. Halo. Dari Mr. Tukul Pak, jalan-jalan. Iya. Iya, sama-sama. rombongan. Satu tim. Bertiga ini mau ziarah Pak. Ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya. Cuman mungkin syarat-syaratnya gimana Pak? Syarat-syaratnya semua tamu harus daftar dulu. Daftar dulu. Data. Terima kasih Pak. Ya. Iya. Nih
kalau boleh tahu Pak, boleh nanya, ini tiap hari berapa ribu yang Ya, untuk berziarah? jadi saya katakan, taruh aja 1 bulan, Ya. 300.000 dibagi 1 bulan udah berapa rata-rata? Alhamdulillah. Jadi makin banyak ya Pak Makin ya. banyak. Luar biasa banyak Iya. banget ya Pak. Iya. Lihat itu pemirsa. Tuh, pemirsa, Tuh, ya, penuhnya ketahuan. luar biasa. Penuh. Pemirsa, makam Sunan Kalijaga memang tidak pernah sepi dari para peziarah. Buktinya di bulan puasa, peziarah dari seluruh Indonesia berbondong-bondong untuk datang ke sini. Mungkin Bapak bisa cerita tentang gimana sih bisa dinamakan Sunan Kalijogo. Nah, Ya. atas nama Sunan Kalijogo, Iya. beliau pada saat masih muda disuruh atau apa itu mengemban dawuh Iya. dari Sunan Tuban, yaitu Iya. gurunya. Namanya Pak Dodi Ibrahim, Ya. suruh bertapa di pinggir sungai di Cirebon selama 3 tahun. Di pinggir Masya sungai Allah. 3 Pinggir sungai tahun. tahun, di pinggir sungai bukan di dalam sungai Mas Joko. Iya. Nah, bukan kali sini. Iya. Nah, selama 3 tahun Iya. di Cirebon. Wah. Dekat makam Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Lama-lama menjadi Sunan Kalijogo. Pak Guru Putih, Ya. maaf nih saya dari tadi ya, dari datang sama Mas Tukul dan Mbak Sarifah ya dari sana. Saya tergerak untuk melukis Pak di sini Pak. Ya. Oh, Melukis insya Allah dari dimensi daripada Kanjeng Sunan Kalijogo dan mungkin sisi-sisi lain. Ya, ya, ya. Pemirsa sambil menunggu Pak Ustadz Soleh Pati melukis ya kita akan jalan-jalan dulu sebentar di dalam. Monggo, terima kasih. Monggo, jalan-jalan. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahman, Nah pemirsa, di tengah hiruk pikuk para penziarah yang datang ke makam ini, Ustadz Soleh Pati akan melukis sosok Sunan Kalijaga yang tertangkap melalui mata batin Ustadz. Seperti apa hasil lukisannya dan seperti apa arti lukisannya, tetap saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. berlalu waktu Allahumma nawwir qulubana bi dzikril murubah sepi menghantarku kembali padamu. Allahumma waqfina li ta'atika wa min taqsirun Dalam lelah hati memohon padamu, di pintu kasihmu hati kan mengadu, di dalam gelapku memohon ampunmu. Kasihani aku, terangi jiwaku, sinari hidupku. Wahai Tuhan, jauh sudah lelah kaki melangkah. Aku hilang tanpa arah, rindu hati sinarmu. Wahai Tuhan, aku lemah, hina, pelumur noda. Alhamdulillah telah saya laksanakan tugas saya sebagai pelukisnya Mr. Tukul yang alhamdulillah saat ini saya berada di lokasi Kanjeng Sunan Kalijogo. Sosok ini adalah merupakan dimensi kegaiban dari spiritual yang saya lakukan dan alhamdulillah saya menemukan sosok ini dalam bayangan saya pas
pas waktu saya ritual. Insya Allah, wawalam, Kanjeng Sunan Kalijogo yang saya kagumi dengan ilmu kedikdayaannya. Mungkin pemirsa lebih tahu lagi tentang lukisan yang di belakang ini adalah saya gambarkan waktu beliau dikatakan oleh masyarakat banyak sebagai berandal Lokajaya, yaitu beliau mencoba merampas daripada tongkat yang berupa emas yang dibawa oleh seorang berjubah putih. Tapi ternyata beliau itu adalah Sunan Bonang dan dia bertobat dan akhirnya dia ingin mengaku sebagai muridnya. Dan disitulah beliau diuji oleh Sunan Bonang dan dikasih tongkat, suruh nungguin, jangan dipegang sampai beliau kembali atau Sunan Bonang kembali ke kali tersebut. Tadi saya menemukan tidak sehebat waktu-waktu yang lalu. Mungkin sini pas lagi puasa banyak orang ya, nggak sesepi yang saya khidmat begitu. Cuman seakan-akan beliau tersenyum, menganggukkan saya diizinkan untuk melukis. Alhamdulillah hasilnya. Alhamdulillah. Pak Prayitno, waalaikumsalam. Pak Juru Kunci, Pak Prayitno, sukron kasiron, terima kasih banyak sudah membantu kami dalam perjalanan Mas Tukul. Sini sekarang saya kehilangan jejak ini sama Mas Tukul, Pak. Dari tadi kan saya ngelukis, tahu-tahu Mas Tukul jarang di situ atau hilang. Makanya ini saya cari, takutnya kesasar, ya. Mungkin gitu aja, saya mohon pamit, Pak. Terima kasih, sukron kasir. Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono. Menjelajahi kota Semarang dan sejarah penyebaran agama Islam, maka tak lepas dari sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren seringkali dijadikan tempat untuk mempertebal ilmu agama. Begitu juga dengan pondok pesantren Istighfar milik Gustanto yang berada di Kampung Perbalan, Semarang. Uniknya pesantren ini santrinya adalah mantan preman. Belum saya di sini dulu, jujur aja, saya tuh cap apa aja mau masuk penjara sudah, karena yang namanya tiada hari tanpa alkohol. Ya setelah saya di sini, alhamdulillah bisa ngambil dari kiai saya Gustanto. Ya, sekarang saya sudah tentram. Gustanto yang bertekad merubah image kampung tempat tinggalnya dengan membangun pondok pesantren. Pesantren ini menggunakan metode yang dinamakan metode tombo ati, yaitu dengan mengaji tombo ati, yakni membuka hati para jemaahnya untuk berbuat baik. Sepintas bangunan pesantren ini lebih mirip sebuah kelenteng dengan hiasan ornamen relief naga. Naga melambangkan keangkaramurkaan dan sifat ini harus dilenyapkan. Memasuki ruangan dalam, di pintu musola terdapat tulisan wartel 042443. 0 berarti sebelum berkomunikasi dengan Allah, maka manusia harus mengosongkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Sedangkan angka 42443 adalah jumlah rakaat dari masing-masing sholat 5 waktu. Wartel sendiri dimaksudkan sebagai media komunikasi antara hamba dan sang Halik. Kenapa saya seperti di tempat makom innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena kalau kita sudah masuk di wartel akhirat, di mana kita masuk menjalankan inna sholati wa nusuki, yang menjalankan ibadah sholat, itu kita benar-benar akan kembali. Semua dari kegiatan kita dikembalikan semua keagungan Allah. Bukan ini untuk menakut-nakuti hidup, ini untuk memberi semangat hidup. Di mana kita masuk menjalankan ibadah sholat, seolah-olah kita akan mati. Keunikan lainnya adalah lampu disko yang terletak di dalam musola sebagai simbol kehidupan dunia yang glamor.
Namun bila dicermati, lampu tersebut bersumber pada satu warna yaitu putih. Jika melihat kehidupan dunia hanya dengan kacamata fisik, maka berakibat silau dunia. Selain itu, para santri memilih mengenakan busana hitam-hitam dan sebagian lagi membiarkan rambutnya tumbuh memanjang. Salah satunya Ceritain Pak Ustadz sudah. Ya, Saya ketemu udah jenengan. ya terima kasih. Sampaikan aja. Iya. Sudah sampaikan aja. Terima kasih diizinkan untuk Lihat-lihat. lihat-lihat sini. Ya, ada. Goa Kreo. Gua ini dipercayai sebagai tempat petilasan oleh Sunan Kalijaga saat mencari kayu jati untuk membangun Masjid Demak. Lokasi Goa Kreo ini banyak terdapat monyet-monyet jinak yang jumlahnya mencapai 500 ekor, yang dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan daerah kekuasaannya. Di kawasan ini terdapat 4 patung kera yang berwarna putih, hitam, merah, dan kuning yang memiliki arti dan filosofinya sendiri. Menurut legenda, Sunan Kalijaga bertemu dengan sekawanan kera yang kemudian disuruh menjaga kayu jati tersebut. Kata kreo berasal dari kata mangreho yang berarti peliharalah atau jagalah. Kata inilah yang kemudian menjadikan goa ini disebut Goa Kreo, dan sejak itu kawanan kera yang menghuni di kawasan ini dianggap sebagai penunggu. Di kawasan Goa Kreo ini sekarang sedang dibangun Waduk Jatibarang yang berfungsi sebagai pengendali banjir di Kota Semarang, menjaga ketersediaan air minum dan sebagai pembangkit tenaga listrik. Di samping Goa Kreo terdapat sebuah goa yang dinamakan Goa Landak. Dahulu, goa ini menjadi tempat bersembunyi hewan landak dan macan. Tak heran di dalam goa ini terdapat sebuah patung macan yang mulai terkikis karena pengunjung yang kaget dan tidak sadar melempari patung macan karena nampak seperti macan sungguhan. Namun lagi-lagi disayangkan, lokasi bersejarah ini kotor karena ulah pengunjung yang mencoret-coret dinding goa dan sampah yang berserakan. Ustadz ini wajahnya tuh ya kok wajah-wajahin Ustadz. Anunya ekspresinya Pak Ustadz tuh orangnya baby face ya. Baby face. Iya, kayak masih kayak usia kayak 3 tahun aja sih. Kalau ketemu saya, kawan kabar tuh, Mas Tukul. Tukul ntar dibilangin lah Pak Ustadz. Boleh gitu, Mas Tukul gitu. Bener. Oh, Tukul lagi puasa-puasa ngomongin orang di belakang tuh datang. Pak Ustadz, itu gimana Mas Tukul? Apa kabar? Lagi puasa nih ngomongin orang nih. Ada suaranya. Lagi puasa nih rasain Ada suara, orang. tapi kok nggak ada orangnya ya? Loh, Maaf Pak Ustadz. saya maaf Mas, Aduh. agak terlambat. Nungguin lama Mbak. Lumayan, dari mana Pak Ustadz? Tadi kan lukis di Sunan Kalijogo, ya kan? Tak cariin mana Mas Ya kan? Tukul. Di mana carinya Ya Pak? udah. Akhirnya terbang aja langsung ke sini, Mas. Terbang di atas roda 4 luar biasa. Ini Mas Tukul udah nunggu di sawah. tempat petilasannya Sunan Kalijogo. Yuk, monggo, Mas Monggo. Tukul, silakan, Mbak. Jalan turun lagi nggak ini? Turun lagi nggak jalannya? Naik, Pak Ustadz aja yang kayak kelihatannya turun, Mas. jalan naik Tukul. pulang turun. Mbah, ampun Mbah, ampun Mbah, Mbah,
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau bunuh diri. Pokoknya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Oh, Mbaknya nggak mau bunuh diri. Enggak, kok ini cuma lihat-lihat pemandangan. lihat Karena kok mau dibuat waduk, jadi Mbah mau tahu. Maaf, Mbah, namanya Mbah Sinten? Mbah Sumar. Mbah Sumar. Sumar ya. Jadi juru kunci udah Ya, lama. selaku dibebani masa tua ini dibebani untuk memandu pengunjung siapa yang butuh bantuan. Keduanya untuk mengantar orang yang minat mau semedi di Gua Kreo. Oh, semedi Ya aja. ini dibuat semedi. Nah, Ya, Mbah, tujuannya orang semedi itu mau apa toh, Mbah? Mbah? Bisa buat ganteng nggak itu kalau semedi? Ya ganteng itu tinggal dirinya apakah ganteng sebelum dia ke sana. Apakah kalau masuk Gua Kreo warnanya sudah enggak jelek ya terpaksa jelek. Luar biasa. nah, Nah, kalau ke sana boleh nggak Mbah berikan, Mbah? Boleh, mari persilakan. Monggo, Mbah. Sudah nggak sabar, Mbah. Monggo, Mbah. Mbah Rumin. duluan, duluan. Tahu aja lu bisa ngelucu, Mbah. Ternyata nih Mr. Tukul dan Ustadz salah sangka. Ada-ada aja ya pemirsa. Oh iya, selain dipercaya sebagai petilasan Sunan Kalijaga, Gua Kreo juga merupakan objek wisata yang ada di Semarang. Dua hal yang menarik perhatian pengunjung, yaitu puluhan kera liar yang hidup di sini dan banyaknya pohon bambu kerincing yang bau batangnya seperti sate kambing. Nah ini yang aslinya Gua Kreonya ini. Oh, ini. Nah, ini dulu tempat apa ini, Nah Mbah? ini tempat peristihatannya Sunan Kalijaga. Ini yang membuat konon legendanya kan Sunan Kalijaga juga. Ini arahnya kiblatnya kan persis ke Demak ini ke timur laut. Pemirsa, sepertinya Ustadz Soleh sudah tidak sabar nih untuk menyusuri dalamnya Gua Kreo yang dipercaya sebagai petilasan Sunan Kalijaga. Seperti apa? Yuk kita ikutin. Nah pemirsa, kalau di Indonesia itu selalu deh kasusnya kayak gini. Ini kan peninggalan, salah satu peninggalan bersejarah, tapi sayang dicoret-coret kayak gitu ya Mbah ya? Anak-anak muda itu sekarang. Nggak dijaga. Harus ada undang-undang ya, Mbah ya, yang mencoret-coret nanti mukanya nanti dicoret-coret. Loh, Pak Ustadz mana? Pak Ustadz? Pak Ustadz mau masuk ke dalam. Pak Ustadz masuk, pemirsa Pak Ustadz masuk. Kalau bersemedi di mana? Ya Bisa. tidurnya di luar tadi. Tidurnya di luar, tapi bersemedinya ke sini. Enggak, Oh. semedinya juga di dalam. Kalau di sini biasanya pakai buat tempat apa? Ya istilahnya ya siapa mau tahu ini dulu kan Ya. bekas pintunya Gua Kreo. Bisa terawal. J, mana Pak Ustadz? Gitu. Jenengan dipanggil suruh duduk di sini seperti saya. Coba lakukan apa, cocok nggak sama yang ketemu sama saya nanti. Udah Pak Ustadz aja nih, aku ceritain aja Pak Ustadz. Panggilan Udah ceritain aja. Ceritain Pak Ustadz sudah. Ya. saya ketemu udah jenengan Ya, suruh terima kasih. kasih Sampaikan gimana aja. bisa balik pulang. Iya. Sudah sampaikan aja. Terima kasih diizinkan untuk Lihat-lihat. lihat-lihat. Ya ada yang manggil Mas Tukul suruh duduk seperti saya Mbak. Iya, tapi kalau Mas Tukul keluar terus. Ya udah kalau mungkin mau- ntar di sana aja barangkali. Iya, iya. Ya pemirsa. Gua ini kurang lebih berapa panjangnya? Yang perkirakan 15 meter dari laut dan baik. Ini mentok sini Mbak. Iya, ini kelanjutannya ya ada kecil dari Jogja. Jadi gini pemirsa. Ini adalah gua peninggalan daripada atau petilasan Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya akui dan saya yakini memang itu pernah terjadi. Saya pengen nanya Pak Ustadz dulu nih. Iya. Pak Ustadz, apa yang terjadi ya di saya keluar Pak Ustadz sama Mbak Sarifah dan Pak Sumar kok agak lama. Ada apa? Tadi kan ada yang pesen Pak Ustadz, tolong Mas Tukul juga suruh sini bersemedi sama saya juga. Gitu. Bukan bersemedi lah, bertawasul di situ. Ya. Ya kan? Mas Tukul kan keluar. Ya. Makanya ini tak sampaikan saja. Ya. Ya. Terima kasih aja.
Ya, sampaikan bahwa intinya ini adalah petilasan Kanjeng Sunan Kalijogo berupa gua apa Pak? Lupa. Gua Kreo, ya. Gua Kreo. Apa? Langsung ngageti. Nana. Udah jatuh. Kacang. Ya. Jadi pemirsa, pas waktu kami bertawasul ada 4 ekor kera Mas. Kera warna putih, Oh, yang di depan. hitam itu digambarkan di Seperti sana. gambar yang ada Ya. di situ. Terus kuning dan merah ya. Itu menandakan bahwa kita mempunyai nafsu 4. Ya, yang pertama apa? Nafsu mutmainah. Yaitu nafsu yang bagus, mengendalikan diri dengan melakukan sholat, puasa, zakat, ya dan sebagainya. Itu nafsu mutmainah digambarkan dengan kera putih. Ya. Baru ada nafsu amaroh, merah, Ya. suka marah-marah. Sedikit, ayo syuting cepet telat. Dimarahin sama tim kreatif, ya kan? Marah-marah, ya telat gimana artisnya nih? Siapa itu Pak Ustadz? Songong gitu, ya kayak gitu-gitu Ya. nggak boleh. Itu nafsu amaroh. Al-wamah yang keempat nafsu Nah, itu. sufia. Nah, Sufia, bukan Mbak Sofia. oh ya. Sufia. Yang hitam ya. Itu suka apa Pak? Yang Sofia Pak? Sufi itu kuning. Nafsu ada 4, yang nafsu yang pertama yang bagus, nah itu mutmainah yang bisa mengendalikan daripada nafsu yang ketiga tadi yang sering Angkara murka, murka, terus aluama, sombong dan sebagainya. Terus, itu iya. makanya kita sikapi daripada filosofi daripada Kanjeng Sunan itulah ada 4 kerah. Sekarang saya tadi kan udah nanya Pak Ustadz, sekarang untuk Mbah Sumar. Mbah, Mbah Sumar. namanya bambu kerincing itu apa, Oh Mbah? ini, Maksudnya ini apa, Mbah? namanya Apa bambu maksudnya? kincing. Ini pada waktu selamatan Sunan Kalijaga makan sate tusuknya dibuang, itu hidup menjadi bambu. Nah dalam pembuangan itu dia kan berbunyi kerincing. Kerincing. Jatuhnya tusuk Jatuhnya. tadi lalu hidup. Makanya disebut bambu Ya, kerincing. bambu kerincing yang baunya persis daging kambing. Nah ini sudah multiin. Ya. Perengus banget nih. Nah pemirsa, apa yang kita lakukan dari perjalanan saya dengan Pak Ustadz Soleh serta Mbak Syarifah, ya, mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di rumah maupun di mana aja. Dan semua ini kekuatan di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua serahkan pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya manusia itu tidak luput dari kekeliruan. Pokoknya kami tim Mr. Dekul Jalan-Jalan selalu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan tim Mr. Dekul Jalan-Jalan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, saksikan terus Mr. Dekul Jalan-Jalan.